Kami lanjut dulu ya, Pak. Loh, ini beneran mau langsung keliling? Nggak mau mampir dulu, banyak makanan di dalam. Nah, pas. Yuk. Makanya jangan suka basa-basi. Salah satu hal yang paling gue hindari di masa lebaran adalah kumpul keluarga. Kenapa? Karena pasti akan selalu ada orang yang tanya kerja di mana, udah lulus belum, kapan nikah, padahal ya belum kerja gitu kan. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan nyebelin yang selalu ada di momen kumpul waktu lebaran. Dan pasti lu semua pernah mengalami ini. Apain sih nanyain kayak gini kan? Males dan bingung banget mau jawab. Ya namanya juga budaya ya. Kadang orang tuh nanya cuma basa-basi, nyari topik dan ngerasa nggak aneh aja. Padahal mas sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh ganggu banget gitu. Nah sekarang gimana sih caranya kita harus menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menurut kita nyebelin? Jadi fenomena ini tuh emang terjadi karena budaya lebaran kita yang mana adalah mudik. Ketemu keluarga, nyari topiknya apalagi kalau gak nanyain tentang kabar. Nah, tapi kebangetan banget sih kadang orang-orang tuh nanya terlalu jauh. Nanya kerja di mana, gaji berapa, kapan nikah, dan banyak banget pertanyaan nyebelin yang bikin kita bingung dan males banget jawabnya. Ya, tapi kalau kita mau adil sih, sebenarnya kalau dipikir-pikir pertanyaan ini tuh datang kebanyakan dari orang tua gak sih? Yang bisa jadi ya mereka itu nggak niat menyinggung kita, atau ya emang nggak aware aja sama privasi. Karena budaya kita di kampung yang orangnya tuh basicnya ya saling care gitu. Nah dari sekian banyak pertanyaan nyebelin itu ternyata menarik banget kalau ngelihat sosial media terutama para Gen Z yang lebih speak up tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu mereka waktu lebaran. Banyak banget tweet dan komenan para Gen Z yang ngeliatin betapa sebelnya mereka. Oke, stop sampai sini. Fenomena ini udah jelas banget tiap orang akan ngerasain beda-beda. Ada yang fan-fan aja ditanya kayak gitu, dan ada juga yang terganggu. Nah, masalahnya nih, orang yang terganggu ini terutama para Gen Z tadi ya. Kita tuh kadang gak punya cara buat menanggapi pertanyaan itu semua gitu. Jadi larinya ke sosmed tadi. Makin nambah masalah lagi ketika di sosmed ketemu orang yang sama-sama kesel. Akhirnya makin membludak yang malah jadinya kita ngomongin orang di situ. Yang padahal ya lebaran tuh ya yang ada maaf-maafan gitu kan. Karena fenomena ini kita malah jadi kesel gitu. Setelah panjang lebar kita ngomongin fenomena ini, sebenarnya sangat disayangkan banget kalau di sosmed itu bakal serame itu gitu. Membahas pertanyaan-pertanyaan nyebelin yang dilontarkan orang. Yang padahal seperti yang udah kita bahas tadi, mungkin ya orang yang nanya tuh nggak niat menyinggung. Emang mereka kurang aware sama privasi atau bahkan ya emang karena udah tua aja. Niatnya cuma nyari obrolan doang. Nah sekarang sebenarnya gimana sih cara yang tepat buat menanggapi pertanyaan nyebelin itu tadi? Mungkin yang bisa kita lakuin pertama kali adalah sadar bahwa semua itu di luar kontrol kita. Ya emang sih, orang ngelontarin pertanyaan nyebelin itu di luar kontrol lu. Tapi respon yang pengen lu keluarin itu sepenuhnya ada di lu. Sebenarnya kalau lu mau marah gitu ya, sah-sah aja kok. Selama nggak ngerugiin diri sendiri. Tapi di video kali ini kita akan bahas cara praktis buat menanggapi pertanyaan nyebelin ini. Pertama, dengan ngeles. Ngeles ini adalah cara paling gampang buat kita lakuin kalau lawan bicara kita adalah orang tua. Karena mereka sering gak sadar kalau topiknya kita ubah gitu. Jadi misal lu ditanya, gimana? Udah ada cewek belum? Iya tante, ini lagi deket sama temen kampus. Ngomong-ngomong, ini ketupannya bikin sendiri tuh. Nah, ngeles kayak gitu, mantep kan? Jadi dengan cara ini lu bisa jawab sesimpel mungkin dan menghindari pertanyaan selanjutnya. Lu cuma gak mau pertanyaannya makin melebar kan. Kedua, ya mungkin lu bisa pakai filosofi yang lu punya. Ya kalau lu mungkin habis belajar stoik misalnya. Ketika ditanya udah umur segini kok gak nikah-nikah, ya dengan lu straight dengan filosofi lu, mungkin lu bisa jawab sesuai dengan pemikiran lu. Ya nih tante masih fokus kerja. Ya namanya hidup tante, dijalani dulu aja. Mau buru-buru juga buat apa? Dijalani yang ada aja tuh. Hehehe. Nah mungkin dengan ini juga tante lu jadi punya perspektif baru juga. Mungkin juga jadi lebih ngerti lu. Jadi tahu kalau lu anaknya gimana gitu. Oke, tips yang terakhir sebenarnya jadi penutup dari semua tips.
yaitu jangan lupa belajar cara mengendalikan emosi. Ya namanya juga manusia kan, kadang kilaf, dipancing pertanyaan gitu aja langsung pengen marah, emosi dan hal negatif lainnya. Nah, mengendalikan emosi ini perlu banget kita latih supaya kita ya gak punya respon yang berlebihan terhadap segala sesuatu. Jadi semua hal tuh dibawa positif aja gitu. Itu juga sebenarnya sebagai bentuk perlindungan diri buat kita biar jadi manusia yang lebih baik gitu secara gak langsung. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.